Tapi sebelumnya niki saya akan wonten beberapa kritikan nggih. Kritikan yang pertama niku kemarin disampaikan bahasanya niku tirose Ustadz Ari punya kegiatan yang sedikit mengganggu masyarakat. Tirose yang disampaikan ke saya ngoten. Tapi kalau dewe sebenarnya janggal karena sudah cukup lama kegiatan fokus tidak bertempat teng TPG. Cuma nggih, alhamdulillah masih ada yang mengkritik. Tirose niku suara pengerasnya sedikit kemalaman. Cuma ini saya mikirnya sudah cukup lama tidak bertempat di PPG. Jadi mungkin ya bukan fokus, tapi nggih, alhamdulillah masih ada kritikan yang masuk, tetap kita terima, matur nuwun. Yang kedua, wonten permintaan niki dari kadose ibu-ibu, Pak Ustadz sekali-sekali kalau ngaji bahas bab tentang rumah tangga. Nggih, nanti insya Allah setelah habisnya bab muamalah wonten bab munakahah. Terus malih wonten ada salah satu penyimak fokus lewatnya keluarga saya, bukan langsung lewat saya juga tidak diberitahu. Pokoknya enten sing matur teng keluarga juga minta pembahasan khusus tentang pernikahan. Nggih, mangke setelah muamalah kita akan masuk ke munakahah, bab-bab tentang pernikahan. Terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan kritik dan saran, matur nuwun, jazakumullah ahsanal jazaa. Para sederek, monggo kita kawiti diskusi pada malam hari ini dengan meneruskan materi yang kemarin. Saya akan membacakan materinya dulu sebelum kita diskusikan, dan malam ini materinya adalah tentang luqathah utawa barang temuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil luqathati utawi iki iku jelasake hukume luqathah utawa barang temoan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang macam-macamnya barang sing nemu, yes, nemu ning dalan, nemu pokoknya di tempat-tempat yang tidak ditemukan pemiliknya. Ini bagaimana hukumnya, terus apa yang harus kita lakukan ketika ada barang-barang yang gemeletak, tidak ada pemiliknya, terus barangnya juga ada yang berharga, ada yang tidak, atau mungkin barang-barang yang mungkin ada sebuah daerah yang terkena musibah, ditinggal penduduknya, dan di situ ada barang-barang yang ditinggalkan. Bagaimana, kita akan diskusikan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wajada ing dalem nalikane nemu sapa wong luqatan ing barang temonan fi mawatin ing dalem tanah kosong, autoriqin utawa ing dalem dalan, falahu mongko iku tetep kaduwe wong apa akhluha ngalap luqathah wa tarkuha lan ninggalake luqathah. Jadi ketika kita menghadapi sebuah keadaan yang mana di situ kita menemukan barang baik itu berharga atau tidak di tanah kosong, di tanah tak bertuan ataupun di jalan, kita boleh melakukan salah satu dari dua hal, yakni kita boleh mengambilnya atau kita juga boleh meninggalkannya. Cuma yang lebih utama yang mana, nanti ada hukum perincian hukumnya sendiri-sendiri. Wa akhduha utawi ngalap luqathah aula iku luweh utama min tarkiha tinimbang ninggal luqathah in kana lamun ana sapa wong iku ala thiqatin ing atase wong kang maksudnya ing atase kepercayaan, artinya orang tersebut bisa dipercaya, minal qiyami saking jumeneng biha kelawan luqathah. Jadi ternyata sekilas Qadhi Husain Al-Asfahan atau Al-Asfihan atau Al-Asbihan itu mengambil pendapat bahwasanya njupuk barang sing terlantar nang dalan itu lebih utama daripada meninggalkannya, dengan syarat orang yang mengambil tersebut bisa dipercaya bahwasanya ketika dia mengambil barang tersebut dia mampu untuk
menjaganya. Terus dalam syarahnya yang dinamakan luqathah adalah perkara yang ditemukan, yang mana perkara tersebut memiliki harga secara syarak dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Jadi sebenarnya tadi tanah kosong atau jalan hanya contoh. Bisa jadi mungkin dengan jamaah teng masjid terus pas wonge wis entek ono HP. Ya, itu bisa masuk ke kategori luqathah. Jalan atau tanah kosong hanya berupa contoh, jadi tidak terbatas di situ, bisa di semua tempat. Misalnya di toilet umum, di terminal, kok ada barang tergeletak tidak ada pemiliknya, maka di situ bisa dinamakan luqathah. Dan hukum-hukumnya nanti hukmul tiqatil luqathah, hukum mengambil barang temuan jaizun iku wenang, wa akhdhuha utawi ngalap luqathah afdalu min tarkiha. Ini sama dari pihak pensyarah kitab mengatakan bahwasanya mengambil barang temuan itu lebih baik ketika memang kita bisa menjaga barang temuan tersebut. Misalnya dolan napa teng pasar terus ana wong wedok bingung, gak ana bojone, gak ana keluargane, niku jenengan gawa mulih luwih apik ketika kita bisa menjaga wanita tersebut dari fitnah. Maksudnya kan ngoten, nalar logikanya niku nek mboten sampean jupuk kan lebih bahaya. Teng pasar akeh macan, akeh kucing. Nah daripada digondol kucing mending jenengan beto teng griya dijogo sambil nanti diinfokan kepada pihak yang berwajib supaya perempuan ini aman, ngoten lho. Tapi ngene ku syarate aman dari fitnah dan jenengan bisa menjaga. Ojo sampai berarti kalau seperti itu bisa diambil kesimpulan sing nggawa ojo sampai Joko utawa Dudo, nah, kan bahaya. Joko Dudo nang omah gak ana wonge, nggawa wedok sing gak ana bojone, gak ana keluargane, itu bahaya. Tapi nek wong sing wis duwe bojo, pokoke enggak ada kemungkinan dikepruk bojone, ya wis digomoleh gak apa-apa. Tapi ketika ada kemungkinan diamuk bojone, ya luwih apik tinggalno wae, biarkan diurusi oleh orang lain. Terus dalil dari luqathah itu sendiri adalah hadis nggih. Wonten hadis saking Zaid bin Khalid bahwasanya pernah suatu ketika ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus dia bertanya tentang masalah luqathah. Kanjeng Nabi menjawab jupuan. Jadi ambillah, tapi ketika mengambil kamu harus mengamati barang yang kamu ambil dengan tujuan nanti untuk diberitahukan untuk mencari siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sama dengan akad-akad yang lain, luqathah juga memiliki rukun-rukun. Arkanul luqathati utawi rukun-rukune luqathah iku iltiqatun njupuk, lakitun tur wong kang njupuk, malkutun tur barang kang dijupuk. Jadi syarat rukunnya ada 3. Satu, pekerjaan pengambilan. Jadi njupuke itu rukun. Ketika ada luqathah kok jenengan minta orang lain untuk mengambilnya tapi terus digowo teng griyane jenengan tidak bisa. Yang ngambil harus orang tersebut, yang menjaga juga berarti orang yang mengambil. Yang kedua, penemu. Nah, orang yang menemukan itu termasuk rukun dari luqathah. Dan yang ketiga adalah barang yang ditemu. Jadi di sini bisa ditarik faedah bahwasanya luqathah bisa menarik 5 hukum. Jadi luqathah bisa menarik 5 hukum. Fatakunu mubahatan idza amina fil hal wa lam yathik bi amanatihi fil mustaqbal. Jadi yang pertama, hukum jupuk barang temuan itu mubah, boleh ketika seketika tersebut, ketika dia menemukan itu dia bisa dipercaya walaupun ada kemungkinan di masa yang akan datang dia tidak bisa amanah. Jadi jenengan nampeken nggih niku wau nemok wong wedok
pas ketika nemok itu jenengan yakin kalau aku wong wedok iki tak gawa aman di sisiku, walaupun nggak tahu besoknya jenengan berubah pikiran atau tidak, itu mubah untuk diambil. Wah, jenengan telat marah ini. Makanya pun telat ketinggalan info. Niku yang pertama. Yang kedua, hukum yang bisa ditarik dari luqatah adalah sunnah. Sunnah itu ketika pas nemokno dia amanah, sesuke juga diyakini dia bakal amanah. Misalnya sing ditemokno luwih elek teko bojone, kan wis kira-kira wis gak kira aku kepancing. Ya, itu sunnah. Jadi nggowo wong wedok sing ditemukan tadi sunnah. Terus hukum yang ketiga adalah wajib. Wajib itu idza kana kadzalika, maksudnya ketika dia yakin dia bisa amanah, wa alima dia aha laulam yakhudha, dan dia yakin juga wong wedok iki nek tak tinggal nang pasar mesti akeh garangan sing membahayakan. Ini wajib. Jadi ana wong wedok gak ana keluargane, gak ana bojone, gak ana sapa-sapane, kemeleler teng pasar, juga tidak diketahui penduduk daerah mana, penduduk daerah mana. Terus jenengan aman, artinya aman itu bisa menjaga wanita tersebut dari dihinakan. Aman lah, jenengan wis gak kira melecehkan wanita tersebut, wanita tersebut gak kira jenengan dol, gak kira jenengan mutilasi. Terus dan ketika jenengan tinggalkan itu banyak serigala-serigala di sekitarnya. Lebih bahaya ketika ditinggal, maka itu wajib jenengan gowo mulai. Wajib diamankan. Wajib diamankan. Ustaz, napa mboten langsung mawon kita lapor ke pihak berwajib? Nunggu pihak berwajib itu moro-moro pas wis disamber garangan, itu kan lebih bahaya. Jadi lebih aman digowo dulu baru kita laporan. Wonten. Itu hukum yang ketiga yang bisa ditarik dari luqatah. Yang keempat, wa makruhatan. Yang keempat hukumnya adalah makruh. Makruh ini ketika lil fasik, ketika sing nemono fasik, artinya 25%-nya aman, 75%-nya ndak aman gitu loh. Jadi hukumnya makruh kalau diambil. Jadi luwih apik ditinggalno wae. Nek ditinggalno malah iso oleh ganjaran. Karena apa? Bahaya. Ini biasanya Joko lah lek nggowo mulih bahaya. Mending karuan gak digowo mulih. Terus yang kelima bisa waharaman, lan iso narik hukum haram idza nawa al khiyanah, ketika dia punya niat jahat atau tidak bisa amanah terhadap barang yang ditemukan, itu hukumnya haram mengambilnya. Jadi wong wedok kemleler terus moro ning kene nek lampune ting, wah digawa mulih iso digawe bahan percobaan misalnya, itu ndak boleh, haram. Haram nek digawa mulih karuan dijarno bene dudumat sing liya. Wal itu luqatah bisa menarik 5 hukum. Terus lebih lanjut ada masalah idza akhadha al-mal ad-dha'i fasikun akhadahu minhu al-qadi li hifdhihi inda aminin. Jadi ketika ada orang fasik kok menemukan sebuah barang atau makhluk hidup sing kemleler, kan tadi hukumnya makruh, wong fasik njupuk barang temuan itu hukumnya makruh. Kok ketika ada yang tahu bahwasanya wong fasik tersebut menemukan barang, maka dia wajib mengambil atau menyita barang temuan tersebut untuk diserahkan kepada orang yang lebih bisa dipercaya. Jadi jangan biarkan orang fasik menguasai barang temuan, karena mafsadahnya bisa lebih besar. Atau kalau tidak diambil orang tersebut atau sebagai wakil dari aparat atau perangkat nih, berarti cara teng desa niku nggih perangkat desa
harus menugaskan orang yang bisa dipercaya untuk ngawasi si fasik tadi. Harus ada orang yang mengawasi barang temuan tadi, andaikan barang tersebut masih di bawah kekuasaan orang yang fasik tersebut. Niku masalah yang pertama. Terus yajibu alal multakid ma'rifatu sittati asya. Nah ini ketika kita sudah berani mengambil barang temuan, maka kita harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama ayya'rifa wi'a'aha. Jadi kita harus tahu orang misalnya HP atau uang itu apa saja. HP misalnya teng jerone tas, kita harus paham tasnya warnane opo, itu harus kita amati. Dengan tujuan apa? Kalau kita sudah mengambil barang temuan, itu ada tanggungan, ada doman yang harus kita gantikan ketika barang tersebut rusak. Jadi kalau tidak paham atau tidak mau memahami, karuan mboten usah dijupuk. Itu yang pertama. Wadai cara WA niku adae, berarti cara wong wedok niku klambine nopo harus diamati. Cuma yo gak usah diamati detail bolong ngendi mboten, wis warnane nopo ngoten mawon. Gak usah sampai ukurannya berapa, model resletingnya bagaimana, mboten stop. Pokoknya warnane. Terus yang kedua ayya rifa soha. Nah, itu kalau ketika cara misal HP nggih wonten kondome napa mboten. Nah, itu harus diamati juga. Terus ayyarifa wika'aha, wika' niku tali nisbatnya HP wonten napa gelange napa mboten, wonten kalunge napa mboten, itu juga harus diperhatikan. Yang keempat ayyarifa jinsaha, jenisnya HP ini mereknya napa, itu kita juga harus tahu. Yang kelima ayyarifa adadaha, jumlah HP-nya atau nisbatnya dompetnya ada berapa, di dalamnya ada uang berapa, itu harus kita amati. Yang keenam ayya'rifa waznaha, ini timbangan, berarti untuk barang-barang yang ditimbang. Pun itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan mengambil barang temuan. Nah terus apakah boleh barang temuan itu kita miliki? Misalnya nemu HP terus dipek, boleh, tapi wonten syarat mengumumkan selama 1 tahun. Yajib at-ta'rif bil luqatah idza arada ayyatamallaka. Jadi boleh memiliki barang temuan, tapi wajib ayu arrifaha sanatan, harus mengumumkan dulu selama 1 tahun. Nah 1 tahun itu dimulai dari kapan? Tubda'u min yaumi ta'rifin nas, dimulai dari dia membuat pengumuman. Jadi nisbatnya sekarang nemu HP ya HP-nya difoto, digawe story, terus diumumno nang tempat ditemukannya atau buat pamflet. Lah sejak dia membuat pamflet itu baru dihitung 1 tahunnya, dihitung dari situ. Bukan kok misalnya nemunya bulan Agustus terus ngumumnya ulang Desember, ya dihitung setahun dari Desember. Atau misalkan nemunya Agustus, diumumnya Agustus tahun depan. Jadi misalkan guru wis Agustus meneh berarti setahun tak pek, enggak. Jadi 1 tahun itu dihitung dari sejak mengumumkannya. Setelah 1 tahun diumumkan baru boleh dimiliki. Tapi nek mboten tidak halal untuk dipek, nggih. Mboten halal dipek. Terus apakah setiap hari kita mengumumkannya? Mboten. Ternyata mengumumkannya niku ada caranya. Cara ngumum nene niku sing pertama niku dalam seminggu awal itu sehari 2 kali. Jadi sehari 2 kali. Karena apa? Wong sing kelangan niku rata-rata dalam seminggu itu goleki barangnya tenanan. Kula dhewe zaman HP ilang niku 3 dina wis bolak-balik digoleki. Pasan wis seminggu wis rada alah ya wis ilang. Nah, setelah 1 minggu, dalam 1 minggu tadi sehari 2 kali kita wajib mengumumkan. Terus seminggunya lagi
1 hari sekali. 1 hari sekali. Terus 2 hari sekali selama 2 minggu. 2 hari sekali selama, berarti pun 1 bulan. Terus seminggu 2 kali selama 2 minggu. Seminggu 2 kali selama 2 minggu. Terus sumakuli usbu'in, terus seminggu sekali selama 7 minggu. Seminggu. Cuma ini sebenarnya ndak patokan. Ndak patokan, pokoknya yang awal tadi seminggu awal sehari 2 kali, habis itu sehari sekali atau seminggu 2 kali niku. Pokoknya selama seminggu sekali itu sebenarnya ndak patokan. Terus boleh setelah 7 minggu tadi sebulan sekali sampai habisnya 1 tahun. Nah setelah satu tahun atau mungkin kurang saulan, dilalah sing duwe teko, wah iku HP ku cak, bagaimana? Ya kita harus menyerahkan. Misalnya jenengan minta upah, bagaimana? Kalau hukum yang kuat tidak boleh. Karena apa? Yang jenengan jogo itu ya karena kewajiban jenengan ngambil. Kalau nggak gelem jogo ya karuan nggak usah diambil. Jadi sebenarnya menurut pendapat yang kuat ya ndak berhak njaluk. Tapi umpama diwehi bagaimana? Ya rezeki, ndak apa-apa. Terus tapi kalau ternyata pemiliknya tidak ditemukan, kita boleh memiliki barang tersebut, tapi tetap bisyarti domaniha, dengan syarat bisa ganti, tetap ada kewajiban ganti kalau nantinya setelah 1 tahun sing duwe dilalah ketemu. Jadi misalnya duwe napa kita nemu uang 50 juta wis diumumno setahun gak ono sing ngano. Setelah kita pakai gawe napa tumbas motor, tumbas nopo, garek 20 juta sing duwe teko. Ini gimana? Ya tetap kita wajib mengembalikan karena itu bukan harta kita. Loh kita kan sudah mengumumkan. Ya lek ngoten kabeh yo rusak tatanan dunyane. Jadi tetap itu bukan hak kita. Untung-untungan kan kita sudah bisa nyilih 30 juta tanpa bunga. Kan ngoten. 30 juta tanpa bunga. Jadi tetap kita kembalikan, kita bicarakan baik-baik. Nanti uang yang sudah kita pakai pengembaliannya bagaimana itu bisa kita bagikan. Kenapa kita bicarakan? Pun mas'alatun al-luqatatu al-hakirah la tu'arrafu sanatan bal yakfi ay yas'ala an sahibiha muddatan munasibatan yadunnu fiha anna sahibaha qad a'rada anha. Lah niki lek nemu barang sing gak patek ana regane, nemu kopiku ana permen kopiku siji, apakah harus diumumkan setahun? Leber kan. Nemu lumpia setunggal diumumkan setahun mampu mboten. Jadi kalau barang-barang yang remeh cukup bagi kita untuk menanyakan sekedarnya. Jadi kita nemu duit 5.000, kita takok di tempat TKP, kalau tidak ada kita boleh menggunakannya dengan catatan juga nanti kalau ketemu pemiliknya kita wajib ganti. Ini kulek barang sing remeh-remeh, kopiku, rokok sak lencer, tetap nanti kalau sudah ketemu pemiliknya ya kita wajib ganti atau paling tidak ya kita minta ikhlasnya. Dan konsumsi itu boleh ketika pokoknya kita sudah punya dugaan gak kira lah wonge golek rokok surya sak lencer sampai rong dino misalkan, kalau kita sudah punya dugaan ini wonge jelas wis ikhlas itu boleh. Tapi kalau sewaktu-waktu orangnya nagih ya tetap kita wajib balik. Pun niku niki masalah lagi idza akhadha al-luqatah isnani arrafa kullu wahidin minhuma nisfasanah. Ketika yang nemok barang niki 2 orang, jadi nemu HP wong loro, ini berarti kewajibannya sing siji ngumumno setengah tahun, sing siji ngumumno setengah tahun, baru setelah itu benda tersebut bisa dimiliki berdua. Terus faidatun luqatatul haram al-makki tu'arrafu abadan. Nah niki barang temuan yang ditemukan di tanah haram Mekah wajib diumumkan selamanya.
Jadi lek nemoke teng tanah haram Mekah tidak bisa dimiliki. Nggih, wajib diumumkan selamanya wa yalzamu al-iqamah lit-ta'rif. Bahkan kalau dia bukan orang yang berdomisili di Mekah, lek dia tetap menguasai barang tersebut, dia wajib tinggal di sana untuk menemukan siapa pemiliknya. Dan terus nek wong Indonesia harus pulang ke Indonesia gimana? Dafa'aha ilal hakim, serahkan pada pihak berwajib, jenengan pulang. Itu sudah tanggungannya aparat yang ada di sana. Pun niku sekilas tentang luqathah. Kita belum bahas ke pembagian barang temuan, kita diskusikan dulu. Monggo mungkin ada yang mau kita diskusikan tentang barang temuan atau materi yang sudah kita bacakan. Alhamdulillah. Nek boten enten sing diskusian niku kemungkinannya pokoknya paham banget kalih tidak paham banget mboten mawon. Tenang Gus. Kula Gus. Wedi lek gak paham banget ya. Kas kula. Kaitannya sama kaitan meneh. Dibuka. Pripun? Kaitan barang yang dibuka. Nggih, nggih. Pada waktu saya naik apa itu? Bis, ambil apa itu? Coba naik bis, saya menemukan uang di dalam bis itu rombongan ya. Nggih. Satu real. Nah, itu saya masukkan di dompet, sampai sekarang saya bawa. Apakah saya harus mengembalikan? Sampai sekarang saya taruh di dompet. Napa kok jenengan beto? Mboten itu posisi di bis di luar tanah haram ya berarti. Pada waktu saya Nah, nggih, maksudnya kan di luar tanah haram. iya. Di luar tanah haram napa di dalamnya? Enggak, di luar. Di luar. Nah, nggih. Kalau di luar tanah haram itu kalau uang, soalnya kan ada nih barang-barang sing teng Mekah itu ada yang tidak boleh dibeto wangsul, ya kan? Kados watu-watu niku nek kita bawa pulang itu wajib dikembalikan. Ada seperti itulah. Nek uang itu jenengan teng bis kan. Nah, kemungkinan nih ini menurut kemungkinan itu kan milik orang lain sing ceblok teng bis. Artinya kriteria masuk barang Baladul Haram atau bukan, kula dereng wonten jawab, nanti saya carikan dulu nggih. Cuma aja sampai hilang, jemben jenengan lek saged berangkat malih jenengan balik nih. Nggih. Cuma untuk itu nanti masuk kategori kan sudah ceblok, jadi tidak ada pemiliknya. Artinya hukumnya itu sama dengan tumbuhan atau bebatuan yang ada di Mekah atau mboten, kalau tasik mamang nanti saya carikan dulu. Insya Allah saya carikan dulu. Pokoknya sementara disimpan bayan lah. Ini cerita masa lalu ya, waktu saya kecil ya di Bandung itu ya. Dulu ada unen-unen, lek misalnya ono barang jangan diambil ya. Ketika itu saya pulang sekolah bareng-bareng itu ada nemu zaman dulu tuh 5.000 kan banyak sekali ya. Uang 5.000 apa 500 nggak tahu, pokoknya nilainya 5 gitu ya, 5.000 itu berapa gitu. Saking takutnya dari perkataan orang tua atau sesepuh ya, nanti kalau diambil makamnya kamu akan didatangi seperti siapa namanya suaranya kuda. Ya anak kecil kan takut gitu ya. Anak kecil takut. Akhirnya saya taruh di bawahnya batu. Uang itu saya taruh di batu. Waktu itu juga ya, seketika itu karena kita gak berani ngambil. Satu memang ya bukan hak kita, dan kedua ya takut dengan suara apa ya kuda pas malam gitu ya. Maklum ya zaman saya waktu itu kan desa gitu ya. Nah saya penasaran waktu paginya ya saya ke sana tuh tak lihat nggak ada. Berarti diambil temannya. Terus
jenengan pegang uangnya nopo mboten? Pegang. Nah, kalau pegang uangnya itu berarti tanggung jawabnya ada teng jenengan Pak Haji. Ngoten lho. Jadi barang temuan niku ngeten. Jenengan kok ditinggalkan nggih tanpa jenengan sentuh, maka tidak ada tanggung jawab yang jenengan tanggung. Beda lagi, jenengan pertama harus dicupuk. Terus agak sido. Nah, ini karena tangannya atau barang temuannya sudah berpindah dari tempat awal, maka koyok-koyok jenengan itu sudah punya tanggung jawab terhadap barang tersebut. Konsekuensinya, nek barangnya itu ada di tangan yang salah, bukan pemiliknya, terus pemiliknya mencari, jenengan bisa dituntut cara fikih ngoten. Tapi kalau tanpa menyentuh barang temuan tersebut, moro langsung ditinggal, ndak ada masalah dengan tanggung jawab. Ngoten. Nggih lek masalah ilang niku wis kadose nggih dipundhut rencange ngoten mawon. Betul. Tapi seiring waktu ya, saya punya ingatan tuh gini. Setiap kita menemukan barang yang bukan hak kita, pasti akan ada imbasnya. Kalau kita ambil, salah satu misalnya kita nemu perhiasan. Kalau orang memaksa, ambil lah ya. Suatu ketika barang perhiasan dia itu entah punya anaknya atau istrinya hilang juga. Itu saya sering kali menemukan kasus kayak gitu. Tapi saya sendiri, saya nemu perhiasan, tapi saya diamkan. Misalnya ini di toko saya ya, saya biarkan. Oh ini pembeli saya. Saya tunggu sampai sore. Datang orangnya, Mas ada barang yang hilang. Kayak apa? Kalung. Berapa gram? Ini, oh iya, oh ini. Nah, suatu ketika teman saya nemu itu ya. Berapa hari kemudian, 1 minggu kemudian malah hilang juga lebih banyak. Oh, oke. Terus kan dulu enten sing masalah duit balik, ngoten-ngoten niku nggih. Oh, senes sing masalah mitos. Napa pripun? Mitos. Ya, mungkin mitos ya. Tapi mungkin kalau menurut saya ya sekilas kalau secara hukum fikih kalau kita menemukan barang yang bukan haknya ya orang itu kan mesti gelo ya kehilangan barang yang sekiranya berharga itu atau nggak ketemu. Dan makanya itu tadi fikih memberi solusi, lebih baik kita ambil, kita jaga, terus kita umumkan supaya barang tersebut bisa kembali kepada pemiliknya. Solusi dari fikih seperti itu. Karena nggih niku tadi wong kelangan barang itu rata-rata gelo, apalagi kalau barang tersebut adalah hasil dari perjuangan terus penuh kenangan niku kan gelo lek ilang. Jadi fikih memberikan solusi bagi yang menemukan, dijaga dan diumumkan selama 1 tahun kalau memang mau memiliki barang tersebut. Nah, nek teng donya ngamalno fikih sedaya aman insyaallah. Jadi ndak ada wong gelo karena kehilangan barang. Ngoten. Gajal melok fokus. Aman. Berarti dari komandan wong iku Nggih, kata melok monggo. fokus. Jadi kayak dari komandan iki menemukan masalah barang kubuan katakanlah burung. Oh nggih. Kan penduduknya. Iya. Iki masih kan katakanlah satu contoh cecak hijau. Kalau diumumkan itu pasti banyak, Pak. Banyak yang ngaku-ngaku nggih. Kita diamkan. Kita mencari orang yang benar-benar punya. Nggih. Itu tidak ada. Nah, hukumnya itu bagaimana? Nah, ngeten. Kita ini kan belum bahas ke anwaul luqatah, macam-macam barang temuan. Nanti ada kalau kita menemukan hewan itu bagaimana. Cuma sekilas tadi kan ketika kita mau mengambil barang temuan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dalam kasus yang jenengan paparkan cucak ijo tadi apakah manuk nyel, artinya wonten kurungannya nopo mboten? Oh, burung langsung mabur tenggriane jenengan misale nggih. Misale ngoten. Nggih. Berarti wis manuk nyel lah kemana nggih.
Ya, kalau manuk nyel mangke niki sebentar lagi kita akan bahas tentang hayawan-hayawan barang temuan yang di situ berupa hewan-hewan bagaimana niki. Nggih tasik satu bab. Tasik satu bab. Pikiran sampean pondok ya. Pemanukan. Ya Bun, kalau seperti itu kita lanjut mawon nggih ke pembagian barang-barangnya. Oh nggih, monggo. Pripun Mas Indra? Menemukan kali titik. Pertama itu berarti yang setelah itu ditinggalkan selama 4 tahun, nggak ada kabar berita. Datang dia itu istilahnya wonten tas, penjuru wonten pakaian, di HP, di topis, dan itu terbalik lama nih. Sampai baru ketemu udah 4 tahun. Oh, berarti bukan barang Terus hilang gitu. nemune dari sisi mana? Terus saya kan mau ya titipan ya temuan. Nah temuannya kan sudah jelas dititip nih. Nemu tas tadi. Posisinya kan kamar kita. Ditinggal istilahnya. Berarti buatan dititip nih. Kan di rumah saya kan berarti titip. Kan kita sudah pernah bahas bab titipan. Kalau titipan itu kan ada yang menitipkan, ada yang dititipi, kan ngoten. Kalau moro-moro dideleng griyane jenengan itu ya berarti bukan titipan. Kecuali memang jenengan buka jasa penitipan, taruh saja barang di depan pintu. Nah, itu kan beda lagi, ngoten lho. Berarti lebih cenderung ke temuan. Kalau seperti itu, kalau ndak ada yang masrahnya sebagai titipan atau nopo, berarti masuknya ke barang temuan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Udah 4 tahun. Mumpun jenengan umum nih. Kalau Di tempat itu, artinya di depan rumah. Ini jenengan damel tulisi barang siapa yang kehilangan tas dengan merek titik-titik-titik yang isinya titik-titik-titik. Ngoten. Yang punya tahu di rumah itu TKI. Oh, tahu nomornya saya enggak tahu. TK, maksudnya awalnya awalnya ngontrak ngekos tenggriane jenengan. Dijelas nih toh. Oh, jenengan pun di anu komandan dijelas. Boten kula niku malah curiga jenengan kok kaya arep cerita angel niku ketoke ada sesuatu dengan yang kos itu gitu. berarti berkaitan Bu. Nah, kalau seperti ini itu tadi artinya kalau memang jenengan ingin memiliki barang tersebut pasang saja pengumuman. Setelah 1 tahun tidak ada yang ngambil ya sudah jenengan bisa memiliki barang tersebut. Tapi kan lagi 1 tahun itu kan dimulai dari sejak mengumumkan, kan loh. Ya walaupun disimpan 10 tahun kalau tidak diumumkan ya tidak bisa. Tapi padahal pun kula omongnya tengge rencane, Nggih. rencane sing pernah sama-sama jadi PKI, terus mantannya dia. Sudah pernah jenengan umumkan. Ya ada pakaiannya. Dia kena Jangan-jangan barang bukti. Nah, nggih, monggo. Memang sudah dari Pak Gogong sudah disampaikan, tapi belum disampaikan kepada pejabat tempat, contohnya Pak Eko. Nah, nggih. Berarti tidak ada laporan sama sekali penjenengan itu. Itu dengan istilah penyepelean. Enggak. Itu masuk. Berarti mulai saat itu diumumkan.
itu masuk kategori pembiaran. Itu penggelapan. Gitu, artinya kalau memang jenengan sudah merasa sudah mengumumkan selama 1 tahun, ya boleh jenengan miliki. Tapi nanti ketika orangnya moro-moro mundur dan barangnya sudah tidak ada, ya jenengan harus berani mengganti. Betul. Resiko tanggung penumpang. Pun wonten malih, nek boten kita lanjut. Nggih, monggo. Barang hidup yang kelelerannya itu berbentuk manusia. Nggih. Yang berbentuk manusia. Sesungguhnya kalau dikatakan kurang sak sendok mungkin. Nggih. Mungkin 60 lah, 60. Tapi orangnya itu masih bersih. Itu sering banyak sekali kejadian-kejadian, itu bisa di terminal, atau di pasar, seperti itu. Ada penanganan dari petugas bukan yang berwenang. Itu biasanya diarahkan ke dinas sosial. Setelah diserahkan ke dinas sosial itu lepas lagi. Ucul maneh. Cukup. Jadi Orang-orang seperti itu harus ada perhatian khusus dari kita. nggih, jadi ngeten. Asing. Jadi untuk bahasan itu kan bahasanya lakit, enten yae lakitun itu orang-orang kemeleler. Jadi sobiyun au majnunun laka filalah itu namanya itu Gus. mboten niki permasalahannya kados bayi yang ndak ada orang tuanya. Ditemukan bayi atau mungkin wong edan nggih lek gepeng niku wong edan wong kurang sak sendok, itu bagaimana hukumnya nanti. Jadi setelah anwaul luqata ada bab lakit tentang orang-orang yang terlantar niku. Siapa nanti yang bertanggung jawab, siapa yang harus bersosialisasi, siapa yang entuk dosa nek gak enek sing ngurusi, itu nanti ada cara penanggulangannya bagaimana secara fikih niku wonten. Jadi kita akan bahas macam-macam barang temuan. Setelah itu kita akan bahas lakit atau orang-orang yang terlantar seperti bayi, orang-orang gila atau tuna-tunawisma itu. Niku mangke wonten. Sampun kita lanjutkan ke anwaul luqathah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul luqathati macam-macamnya barang temuan. Wal luqathatu ala arbaati adrubin. Jadi barang temuan itu ada 4 macam. 4 macam niku nomor 1, dan apa saja yang harus dikerjakan ketika menghadapi 4 macam tersebut. Ahaduha utawi salah suwijine luqathah ma iku perkara yapqa kang tetep alat dawami ing atase selawase. Jadi yang pertama itu barang yang ditemukan adalah barang yang bisa bertahan dalam rentang waktu yang lama, HP, emas, uang dan lain-lain. Itu fahadha hukmuhu, maka hukumnya seperti tadi. Jadi kalau kita ambil ya kita wajib mengumumkan setahun sebelum memiliki, atau kita serahkan kepada pihak yang berwajib, atau kita tinggalkan, tidak kita ambil. Itu yang pertama, barang-barang yang sanggup untuk bertahan lama. Wasani malayabqa qatta'am ar-rutab fa huwa mukhayyarun baina aklihi wa hurmihi lan namwaima au bai'ihi wa hifdzi samanihi. Jadi yang kedua, barang-barang yang tidak mampu bertahan lama. Nemu bakso nang masjid 2 bungkus, nemu mie ayam 2 mangkok. Pokoknya barang-barang yang tidak bisa bertahan lama ini bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh memakannya. Jadi mukhayyarun baina aklihi, kita boleh mengkonsumsi barang yang tidak awet tersebut. Wa hurmihi, dengan ketentuan kalau pemiliknya datang kita harus nembuhi. Itu yang pertama. Jadi kita boleh konsumsi itu, tapi nanti kalau ada yang pemiliknya datang kita harus nembuhi. Langkah yang kedua, au bai'ihi wa hifdzi samanihi. Langkah yang kedua adalah kita menjual barang tersebut dan harganya itu kita simpan untuk nantinya kita serahkan kepada orang atau kepada pemiliknya ketika pemiliknya datang. Jadi nemu mie 2 mangkok, gowo ini Pak Devi kon ngijoli piro kan ngoten. Nemu pentol beto ini Pak Ahmadi kan ngijoli piro, lah itu uangnya kita simpan.
Ngoten. Wasalisu ma yabqa bi'ilajin karutabi fayaf'alu ma fihi al-maslahah. Jadi yang ketiga ini adalah barang-barang yang bisa bertahan tapi membutuhkan proses. Jadi karutabi seperti kurma teles atau contoh penak niku daging. Daging itu bisa bertahan tapi ada prosesnya. Harus kita masukkan freezer misalkan, atau kita masak dendeng jadi bertahan berbulan-bulan. Nah kalau barang-barang tersebut, langkah apa yang kita ambil? Fayaf'alu ma fihi al-maslahah. Kita boleh melakukan hal terbaik atas barang tersebut. Nah yang terbaik niku napa? Min bai'ihi wa khifdi samanihi. Kita boleh ngedol, terus uangnya kita simpan untuk nantinya diserahkan kepada pemiliknya, atau tajfifihi wa khifdihi, atau kita proses barang tersebut dan kita tahan sampai pemiliknya datang, sampai kita berhasil melakukan niku wau hal-hal diumumno dingene. Kalau ndak ada baru kita boleh memiliki barang tersebut. Niku kalau barangnya barang yang bisa awet tapi masih membutuhkan proses. Warabi'u ma yahtaju ila nafaqatin kal hayawan. Nah ini yang keempat adalah barang temuan yang berupa hewan-hewan atau makhluk hidup sing butuhno biaya. Jadi nemu manuk cucak hijau itu kan butuh makan, butuh kandang, butuh lain-lain. Itu bagaimana? Terus langkah apa yang harus kita ambil? Bolehkah diambil? Nah ini kalau hayawan ada dua macam juga dibagi. Jadi yang nomor 4 ini dibagi dua lagi. Yang pertama adalah hayawanun layam tani'u binafsihi, yaitu hewan-hewan yang tidak mampu bertahan hidup dengan sendirinya. Jadi kayak maksudnya tidak bisa bertahan hidup itu tidak mampu menjaga dirinya dari serangan hewan buas yang menyerang. Jadi misalnya pitik, ngoten niku kan rawan, gak iso nglawan nyambe, gak iso nyawan luwak. Itu bagaimana? Fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmi thamanihi. Jadi boleh memilih antara dipangan tapi juga harus siap ngijoli, au tarkihi, atau boleh juga dimbarno, gak usah dicekel, wis jarno, ngoten lho. Dijarno wattatawwu bil infaqi alaihi. Dijarno gak dinganu napa gak dicekel, dan juga kita berbaik hati dengan makani. Jadi misalnya enten ayam moro-moro tenggriane jenengan, ndak bisa langsung iki pitik mlebu tanahku berarti dekku, ndak bisa. Ini boleh jenengan biarkan dolan tenggriane jenengan pakani, tapi jenengan tidak punya tanggung jawab karena sama saja dengan jenengan meninggalkan barang tersebut. Terus au bai'ihi wa hifdi samanihi. Langkah yang ketiga, boleh kita cekel, kita jual. Misalnya pitike wis dipakani, wis digusak gak melayu-melayu, boleh kita jual, harganya kita simpan untuk nantinya kita serahkan kepada pemiliknya. Jadi misalnya tadi kasus cucak rowo, ya monggo jenengan cekel, jenengan beleh, terus jenengan mungkin sanggup ngijoli, utawa jenengan cekel, jenengan ingoni, dan jenengan juga wajib mengembalikan ketika pemiliknya datang. Nah terus pakane pripun? Pakane ada dua kemungkinan. Kalau jenengan memang patus pahala ya wis ikhlas, tapi kalau gak ikhlas jenengan bisa minta ganti rugi atas pakan yang telah jenengan berikan kepada cucak ijo. Tadi kok cucak rowo, cucak ijo niku wau. Terus bagian yang kedua, wahayawanun yang tani'u binafsihi, adalah hewan-hewan yang mampu mempertahankan dirinya sendiri. Jadi masih gak jenengan openi wis iso dhewe. Itu bagaimana? Fa'in wajadahu fis sokhra tarokahu. Ini ada penafsiran. Nek memang jenengan nemoke niku ning tanah bebas. Jadi misalnya jenengan nemu sapi ini kan bisa bertahan hidup sendiri.
Gak usah jenengan openi kan bisa. Jenengan nempune teng alas ungkalan. Itu bagaimana? Jarno, ojo digawa mulih. Karena apa? Tanpa jenengan gawa mulih, sapi tersebut masih bisa bertahan hidup. Fa'in wajadahu fil hadar fahuwa mukhayyarun bainal asya'i as-salasati fihi. Tapi lek nemoke niku teng perkampungan di wonten sapi ucul teng griyane jenengan, mlebu kandang sapine jenengan, nah, maka yang bisa dilakukan adalah 3 hal yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, jenengan boleh membiarkan. Yang kedua, boleh jenengan jual dan harganya jenengan simpan untuk nanti diserahkan ke pemiliknya. Yang ketiga, boleh jenengan sembelih, jenengan konsumsi, tapi nanti ketika pemiliknya datang jenengan ganti. Pun niku terkait macam-macamnya barang temuan. Monggo kita diskusikan. Jadi untuk cucak hijau tadi jawabannya ngoten niku. Mungkin ada yang lain yang akan kita diskusikan. Nggih, monggo. Ini masalah Kucing, nggih. kucingnya tetangga, tapi nggak diurus. Diurus kencing di rumah saya. Kencing. Dikasih tahu nggak ada respon. Boleh dibuang. Dibuang. Jadi tapi jenengan sudah berupaya ngabari nih orangnya. Kucingnya dikembalikan juga tidak mau. Kembali lagi ke rumah. Oke. Itu kalau seperti itu boleh jenengan, karena apa? Orangnya sudah ikrot, orangnya kan sudah dikabari, tapi koyok-koyok sudah tidak peduli. Itu sama dengan orang kelangan kopiku satu, terus dikabari permenmu ceblok nang masjid, tapi tidak diambil, itu kan berarti koyok wis gak butuh aku gitu loh. Jadi kalau sudah jenengan kabari, terus orangnya tidak merespon, boleh jenengan bucal kucingnya. Karena gini kuau seolah-olah kucingnya sudah tidak dianggap miliknya kali orangnya. Jadi angsal jenengan ubuh ya mbak angsal, jenengan buang juga angsal. Betul. Lek didamel nasi kucing mboten angsal. Lah, nggih. Terus burung tadi Gus, ya burung itu kan kadang-kadang burung tuh masuk sendiri ke sangkar atau kita tangkap. Setelah kita tangkap, setelah kita peroleh burung tersebut, kadang-kadang nggak sampai 1 minggu atau 1 hari itu ada yang ngaku. Lah mari ngono. Sing nyekel iku jauh tebusan. Sing nyekel. Iya, yang dapat Oh, sing nggih, iya, nggih, yang nggih. tebusan karena burung ini mahal ya. Kadang-kadang masih belum memberi makan pisang satu aja, tapi tebusan karena ini burung mahal. Nggih. Aku jual tebusan sak mene. Itu lebih mahal itu. Jadi misalnya jenengan enten manuk nyasar teng tiyane jenengan, jenengan nopo ini lagi sedina enek sing marani nggih. Terus saya Jenengan minta tebusan. jenengan minta manuk tebusan iki. manukmu tak pakani ngoten nggih. Padahal gak durung teh sedang sitok. Nggih. Nah, itu kalau seperti itu jenengan minta tebusan. Minta tebusannya itu kalau di atas napa? Jenenge niku nggih. Ujroh misil nggih di atas harga standar itu ndak boleh. Nggih, ndak boleh. Tapi kalau misalkan orang yang punya, yang pemilik aslinya bayar, bayar, dari yang bayar itu boleh, tapi jenengan sing nampani mboten angsal. Karena apa? Statusnya orang yang pemilik aslinya itu, status bayarannya itu badlul mal. Badlul mal itu membeli kebenaran. Nek gak dibayar manuke gak iso dijopok. Itu dia boleh bayar dengan harga di atas harga standar, harga umum itu boleh. Tapi dari pihak yang minta nompone niku mboten angsal. Haram. Mboten. Tak nekno, gak ditebus. Nah, salahnya jenengan kan jenengan ngenekno, ngoten lho. Melok fokus.
andaikan gak jenengan kenekno kan juga jenengan gak kira getun, ngoten lho. Tapi kalau di bawah standar atau bawah standar Boleh, karena kan kita sudah makani itu tadi. Boleh sebagai ijol dari niku wau. dari 10 juta, ya bisa enggak juta. Boleh. Lek Untuk nilai pakannya tapi nilai harga burungnya. Nilai barang bukan ya nilai pakannya, Nilai pakannya. nilai pakan. Lah lek nyuwun nilai burungnya pakannya gedang sitok, burungnya 10 juta kan ya. Enggak betul itu. Bukan bisa makan. Gedang tak saiki. Jadi mana larang? Ya seandainya gak dicekel iku, maka dicekel wong liya ilang. Kalau berdua yang berselisih terus Nggih. tidak ada kesepakatan, kemudian lapor ke polisi. Nggih. Terus akhirnya kan polisi yang menangani. Akhirnya mau tidak mau harus diterima. Kalau yang menangkap itu merasa dirugikan, tebusannya tidak dipenuhi misalkan. Nggih. Nah ini kan pasti akan terjadi. Ya itu kalau menurut kacamata hukum tata negara atau hukum nopo pidana Perdata itu. perdata, maksudnya perdata. Nggih, perdata seperti itu. Tapi kalau secara fikih kan kita juga harus mandang lapo kok mbok cekel manuke. Kan ngoten. Berarti kan kamu makani ya resikomu nyekel niku wae. Nek gak gelem makani lapo repot-repot nyekel, kan ngoten. Jadi kalau fikih harus dilihat seperti itu. Yang salah kan berarti tetap sing nyekel. Kalau ndak mau kehilangan gedang, ya gak usah dicekel, gedangmu pangan dhewe kan aman gitu loh. Ngoten. Lah, jadi daging gak gelo, gak tukaran, gak moro kantor polisi. Ngoten lho. Manuk iso golek pangan Lah dhewe. kok seneng manuk to. Ngoten. Jadi hukumnya tebusan itu termasuk juga haram ya. Tebusan. Kita minta tebusan haram. Tebusan jadi misalkan ngeten. Bojone kita diculik. Terus si penculik minta tebusan. Kita nebusnya itu boleh, badlul mal. Tapi sing minta tebusan itu enggak boleh. Karena apa? Itu bukan haknya dia. Berarti uang ini sebagai pengganti bojo kita yang diculik, otomatis uang ini bukan haknya dia. Nah kalau kita boleh, ini bukan termasuk suap, bukan termasuk riswah, tapi ini termasuk badlul mal atau membeli kebenaran. Ya sebagai ucapan terima kasih Gus. Ya wis matur nuwun anu kok mbok sampean selamatno. Nah, itu kan tidak minta. Iya. Nah ini ya boleh. Hadiah itu dari manapun boleh kita terima. Hadiah itu lho ya. Hadiah. Jadi dijelasno. Hadiah atau hibah. Itu kan sudah jelas minangka matur nuwun. Berarti kan ganti atau hadiah. Pun, ngono lho pun. Oh, pun offset nih, kita tutup dulu, kita pindah ke forum lain-lain, nanti kita bahas masalah lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Maulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtarim qatu Lakon abada wa ma taza'aba aslan fi madal zamani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim dawaku falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismil hasani Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika kullihim bi
كلهم وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس الفطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند ولادته صفه بمختتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه خصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء المقتحم يا رب بالمؤمنين